Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mengetahui titik beku larutan. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Arfi Widianto dengan NIM A29237552. Nama saya Siti Oliviana dengan NIM A29237553. Nama saya Aulia Senaat Maika Setiaji dengan NIM A29325554. Perkenalkan, nama saya Keti Firsil Program dengan NIM A292375. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum titik didih larutan. Yang pertama, 2 ikat tabung reaksi. Selanjutnya, termometer pengukur suhu. Selanjutnya, 2 buah es batu, aquades, larutan glukosa 0,1 molar, larutan glukosa 1 molar, larutan NaCl 1 molar, dan yang terakhir larutan NaCl 0,1 molar. Sekarang kita memasuki cara pembuatan titik didih larutan. Ambil larutan aquades sebanyak 5 ml lalu tuangkan pada tabung reaksi. Tuangkan larutan glukosa 0,1 molar ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Selanjutnya, ambil larutan glukosa 1 molar sebanyak 5 ml lalu tuangkan pada tabung reaksi. Selanjutnya, tuangkan NaCl 0,1 molar ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Dan yang terakhir, ambillah NaCl 1 molar lalu tuangkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Kita buat larutan seperti pada gambar masing-masing sebanyak 3 kali. Kita pecahkan es batu seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, kita taruh es batu ke dalam mangkuk atau wadah. Lalu ambil garam sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu, kita aduk dan campur es batu dengan garam menggunakan spatula. Selanjutnya, kita masukkan larutan aquades glukosa 0,1 molar, glukosa 1 molar, dan NaCl 0,1 molar dan NaCl 1 molar ke dalam es batu yang sudah dicampurkan dengan garam. Jika sudah siap, maka kita diamkan 5 larutan tersebut di dalam es batu dan kita hitung setiap 30 detik sekali hingga mendapatkan nilai konstan pada setiap larutan tersebut. Berikut adalah uji coba 1 beserta hasilnya. Pertama, pada larutan aquades kita mengalami 2 kali percobaan dengan hasil 0 derajat dan 0 derajat. Kedua, pada larutan glukosa 0,1 molar kita mengalami 2 kali percobaan dengan hasil 0 derajat dan 0 derajat.
Ketiga, larutan glukosa 1 molar. Kita mengalami 4 kali percobaan dengan hasil min 0,7 derajat, min 0,9 derajat, dan min 0,8 derajat, serta min 0,8 derajat. Keempat, larutan NaCl 0,1 molar. Kita mengalami 4 kali percobaan dengan hasil min 0,8 derajat, 0 derajat, min 0,9 derajat, dan min 0,9 derajat. Kelima, larutan kelima NaCl 1 molar. Kita mengalami 4 kali percobaan dengan hasil 0, derajat Celcius, min 0,9 derajat, min 0,0, dan min 0, derajat Celcius. Berikut adalah uji coba 2 beserta hasilnya. Pada larutan Aquades kita mengalami 3 kali percobaan dengan hasil 0 derajat, 0,1 derajat, 0,1. Kedua, pada larutan glukosa 0,1 molar kita mengalami 3 kali percobaan dengan hasil 0 derajat, 0,1 derajat, 0,1 derajat. Ketiga, larutan glukosa 1 molar kita mengalami 3 kali percobaan dengan hasil min 0,9 derajat, 0 derajat, dan 0 derajat. Keempat, larutan NaCl 0,1 molar kita mengalami 2 kali percobaan dengan hasil min 0,9 derajat, min 0,09 derajat. Kelima, larutan NaCl 1 molar kita mengalami 2 kali percobaan dengan hasil min 0,9 derajat, min 0,09 derajat. Berikut adalah uji coba 3 beserta hasilnya. Pertama, pada larutan Aquades kita mengalami 3 kali percobaan dengan hasil 1 derajat, 0,2 derajat, dan 0,2 derajat. Kedua, pada larutan glukosa 0,1 molar kita mengalami 2 kali percobaan dengan hasil 0,5 derajat dan 0,5 derajat. Ketiga, larutan glukosa 1 molar kita mengalami 2 kali percobaan dengan hasil min 0,9 derajat dan min 0,9 derajat. Keempat, larutan NaCl 0,1 molar kita mengalami 3 kali percobaan dengan hasil min 0,7 derajat, min 0,5 derajat, dan min 0,5 derajat. Kelima, larutan NaCl 1 molar kita mengalami 3 kali percobaan dengan hasil min 0,7 derajat, min 0,8 derajat, dan min 0,8 derajat. Faktor yang mempengaruhi kenaikan titik didih adalah konsentrasi, molalitas, dan harga Kb. Semakin tinggi konsentrasi, kenaikan titik didih larutan semakin tinggi. Semakin tinggi harga Kb, kenaikan titik didih larutan semakin tinggi. Kenaikan titik didih tidak dipengaruhi oleh jenis zat ang terlarut. Terjadinya naik turun suhu ada kemungkinan bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan antara is batu dengan garam, sentuhan tangan dengan termometer suhu, dan lain-lain. Kenaikan titik didih menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya.